Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bisa bertemu lagi di dalam acara Habatus, Hidupku bagi Kristus. Kita akan sama-sama berdoa untuk mendahului acara ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau kami akan kembali belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin acara ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian mengalami satu ketakutan karena kalian tidak bisa menghadapi masalah itu? Kita akan belajar hari ini dari kitab Ester 4 ayat 1 sampai 17. Ibu akan membacakan sebagian dulu ya. Setelah Mordekhai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekhai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Nah, di sini kita melihat kenapa Mordekhai memakai kain kabung dan berlolong-lolong, berteriak-teriak di jalanan menuju pintu gerbang istana. Nah, kemudian mengapa Ester mengatakan semua harus berpuasa dan berdoa untuk membantu mendukung Ratu Ester? Nah, karena seperti cerita yang anak-anak dengarkan hari-hari yang sebelumnya, bahwa Mordekhai akan dibunuh, ya, digantung di tiang gantungan oleh siapa? Oleh Haman. Jadi seluruh orang Yahudi yang ada di negara itu, Haman bermaksud untuk membasmi, membunuhnya, ya. Karena apa? Karena Haman waktu itu diangkat oleh Raja Ahasveros menjadi punya jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi setiap orang memberikan penghormatan, hanya Mordekhai yang tidak memberi penghormatan. Jadi Haman merasa tersinggung, sakit hati, dan dia hendak membuat Mordekhai, orang Yahudi itu, dibunuh, dan seluruh orang Yahudi yang ada di negeri itu harus dibunuh. Demikian. Nah, Mordekhai mendengar hal itu, dan dia juga merasa khawatir karena Ester, keponakannya, sama orang Yahudi, menjadi ratu. Nah, ya, siapapun orang Yahudi di situ tidak terkecuali pasti akan dibunuh. Demikian. Nah, dengan cara seperti itu, Mordekhai untuk datang kepada Ratu Ester memberitahukan kejadian ini yang mengerikan yang akan terjadi. Sehingga Ester menyuruh semua untuk berdoa dan berpuasa mendukung dia, ya. Nah, karena dia akan menghadap raja untuk membuat
Haman yang nantinya akan dibunuh, ya. Nah, jadi minta pertolongan raja. Nah, anak-anak, di dalam hal ini kita belajar dari firman Tuhan. Jika anak-anak mengalami ketakutan, sesuatu yang sangat susah rasanya dihadapi, tidak bisa dihadapi oleh kita secara manusia sendirian, kita minta pertolongan Tuhan seperti Ratu Esther, bahkan berpuasa. Maka kita akan melihat di hari-hari yang besok apa yang terjadi. Apakah Tuhan diam saja? Apakah Tuhan membiarkan, tidak mendengar doa dan puasa anak-anaknya? Nah, anak-anak tetap ikuti Habatus, ya. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita punya, Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan hal di luar kemampuan kita. Jadi saat kita ketakutan, saat kita tidak bisa menghadapi, mungkin anak-anak ada masalah di sekolah yang sangat tidak bisa anak-anak lakukan, yang anak-anak merasa takut untuk menghadapinya. Anak-anak berdoa kepada Tuhan, merendahkan hati, dan kalau anak-anak bisa berpuasa, lebih baik berpuasa. Minta Tuhan menolong, memberikan jalan keluar, dan turut campur di dalam persoalan yang dihadapi, di dalam kesusahan yang dihadapi, ya. Nah, kita belajar, masing-masing kita belajar semuanya dari Ratu Esther ini, ya. Biarlah Tuhan yang akan memimpin kita semua. Apa yang akan terjadi selanjutnya, anak-anak? Tetap setia mengikuti acara Habatus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan memberikan cara kepada kami jika kami menghadapi sesuatu yang sulit untuk kami hadapi, yang kami merasa tidak bisa dan membuat kami putus asa. Tuhan, biarlah kami datang kepadamu di dalam doa kami. Jika kami bisa untuk berpuasa, Tuhan bantu kami untuk bisa berpuasa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya tangan kuasa Tuhan menyertai, menolong, turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu yang berharap dan berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.